kami akan memberikan informasi mengenai penerapan ilmu sains dalam dunia keperawatan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Selamat pagi, Bu. Sekarang kita akan masuk dalam mata kuliah dasar sains dalam keperawatan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah ada dari anak-anak sekalian yang bisa menjelaskan penerapan ilmu sains dalam keperawatan? Kamu yang baju putih bisa menjelaskan tentang penerapan kimia dalam ilmu keperawatan? Baik Bu, perkenalkan nama saya Priska Intan Marisa. Saya akan izin menjawab tentang cara penerapan kimia dalam asuhan keperawatan. Nah, sebelumnya itu kita harus memahami dulu reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh manusia. Di mana reaksi biokimia ini berkaitan dengan farmakologi, nutrisi, dan terapi kimia. Nah, kalau farmakologi itu interaksi antara obat dan reaksi biokimia yang dimana nanti perawat memberikan terapi yang aman dan efektif kepada pasien. Terus di sini ada nutrisi, di mana kita juga harus memahami komposisi makan terhadap diet yang dilakukan oleh pasien. Terus di sini ada terapi kimia, di mana dalam pengobatan kanker ataupun penyakit lainnya, perawat harus memahami cara memberikan obat dengan menentukan dosis yang penting untuk pasien. Itu aja sih Bu, terima kasih. Terima kasih Priska yang telah menjelaskan tentang penerapan kimia dalam keperawatan. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Oke, kamu yang pakai baju hijau bisa menjelaskan penerapan biologi dalam keperawatan? Baik, perkenalkan nama saya Karina Priska, saya dari GB 7. Saya ingin menjawab asuhan keperawatan efektif pembentukan integritas ilmu biologi. Pertama, biologi itu berperan penting dalam memahami dasar-dasar kehidupan dan fungsi tubuh manusia. Nah, cara penerapannya itu dalam asuhan keperawatan yaitu memahami anatomi fisiologi, di mana perawat mempelajari tentang struktur dan fungsi organ tubuh pasien untuk membantu perawat dalam melakukan pengkajian dan diagnosis. Yang kedua ada fakta fisiologis, di mana perawat memahami perubahan fisiologis yang terjadi akibat penyakit pada pasien yang untuk perawat melakukan intervensi yang tepat. Yang ketiga ada intervensi keperawatan, di mana pemberian asuhan keperawatan pada kondisi tertentu seperti gangguan sistem muskulo ataupun kardiovaskular yang bergantung pada pemahaman biologis untuk merumuskan rencana tindakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kalian yang telah menjelaskan penerapan biologi dalam keperawatan. Berikan kita kalian. Sekarang kamu yang pakai baju kuning. Baik Bu, perkenalkan nama saya Mikaela Edith Advania. Di sini saya akan menjelaskan peran fisika dalam asuhan keperawatan. Selain biologi dan kimia, ada juga fisika yang berperan penting dalam asuhan keperawatan. Yang dimana dalam penggunaan alat medis dan prinsip-prinsip fisika yang pertama itu penggunaan alat medis seperti termometer dan stetoskop menggunakan prinsip fisika untuk mengukur suhu tubuh dan mendengarkan suara jantung. Dalam penerapan sains dalam keperawatan yang akan kita pelajari dan serta kita praktekkan dalam dunia keperawatan. Ma, perut sebelah kanan aku ini sakit sekali. Kok bisa? Nggak tahu, sakit banget. Aku ini sakit sekali. Jadi kamu makannya apa? Nggak ada makan apa-apa sih, Ma. Nanti mama kasih tahu papa ya. Ini kamu kenapa? Perut sebelah kanan aku ini sakit banget, Pak. Ya kenapa, Ma? Kata dia sakit di sebelah kanan Pak. Mama perlu kita bawa ke dokter aja. Ya udah, nanti kita periksa ya ke dokter. Ya, Pak. Siang, Sus. Pak, ada bisa saya bantu? Ini anak saya, dia sakit di sebelah kanan perutnya, Sus. Kira-kira kenapa ya? Kita boleh periksa ke dokter nggak, Sus? Oh bisa Pak, nanti saya akan konfirmasi ke dokter. Tapi sebelum itu saya mau minta identitas anaknya ya Pak ya. Baik, Sus. Oke Pak, kalau begitu tunggu sebentar ya Pak, saya ambil kursi rodanya dulu. Baik, Sus.
cuci tangan. Kita balik yang sosial. Halo Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya siswa Lawin yang akan bawa Ibu dari siang ini sampai nanti sore ya Bu. Sebelumnya saya boleh izin tentang nama Ibu. Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya. Ibu gimana kondisinya siang ini? Apakah Ibu ada keluhan? Kalau boleh tahu keluhan Ibu apa ya? Sakit di sebelah kanan. Oh, sebelah kanan ya Bu, sebelah kanan perut. Ini sakitnya Ibu udah rasa sejak kapan Bu? 1 minggu yang lalu terasa sakit. Oh, 1 minggu yang lalu Bu. Oh, ini sebelum saya memberikan informasi kepada dokter, saya akan melakukan pengecekan terhadap tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan Ibu ya. Nanti kita lakukan di sini saja, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik. Kalau sebelumnya, Ibu, tekanan darah Ibu tadi 110/80, suhu Ibu 36,5 derajat Celcius ya Ibu. Permisi, selamat siang Dok. Selamat siang Sus, mari silakan duduk. Baik Dok, saya ingin menyampaikan keluhan pasien di kamar 503 atas nama Windy. Pasien mengeluh merasakan nyeri di bagian right lower abdomennya. Pasien mengaku nyeri itu sudah sejak 1 minggu yang lalu Dok, dan pasien tidak ada minum obat apapun. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan hasilnya semua berada di angka normal. Oke baik, nanti saya akan menemui pasien. Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Dr. Prey yang akan menangani Ibu. Ibu gimana nyerinya? Masih sakit Bu. Masih sakit? Oke baik, saya izin memeriksa Ibu ya. Permisi ya Bu. Bisa diangkat lagi Bu. Oke baik, Sus, nanti periksa ya untuk sistem pencernaan ini. Iya pasien. Dan yang kakinya Ibu. Apakah ada nyeri Ibu? Ada Sus, ada nyeri di sebelah kanan. Iya Bu. Jadi nyerinya di mana ya Bu? Sebelah kanan. Maksud Ibu bisa menghadap ke sebelah sana? Saya izin dari kakinya Ibu. Apakah ada nyeri Bu? Ada Sus. Baik. Ibu, pemeriksaan pengujian pencernaan itu sudah selesai. Nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada dokter untuk ditindaklanjutin dan agar dokter bisa menentukan apa sesuai keluhan yang dirasakan. Nanti saya akan kembali untuk membawa obat pereda nyeri agar Ibu merasa mendingan ya Ibu. Sebelum saya kembali, saya akan berikan obat untuk Ibu ya Bu. Saya bilang namanya Windy 25 November 2005. Oke, sudah pas ya Ibu? Apakah ada yang bisa? Ini Ibu bisa duduk? Apakah Ibu ada kesusahan dalam menelan? Ya, kita akan obat ya Bu. Dalam keperawatan, kita tidak hanya mempelajari mengenai biologi yaitu anatomi fisiologi, melainkan kita juga sebagai seorang perawat nantinya dapat mempelajari mengenai fisika, yaitu menggunakan gaya dorong dengan cara mendorong kursi roda. Tidak hanya fisika, kita sebagai nantinya calon perawat, kita harus juga memahami mengenai kimia, di mana kimia ini mempelajari mengenai pemberian obat kepada pasien agar kita menjadi seorang perawat itu tidak memberikan dosis asal-asalan kepada pasien. Kita dapat memberikan dosis sesuai dengan kebutuhan pasien dan dengan sesuai diagnosa dari penyakit pasien tersebut. Mengenai biologi adalah ilmu yang paling penting untuk kita sebagai seorang perawat memahami anatomi fisiologi dari tubuh manusia, di mana sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, kita harus tahu dulu bagaimana sistem dari
tubuh kita.